Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe di-subscribe dulu, yang sudah subscribe semoga rezekinya berlimpah amin. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terpilih menjadi Al-Khulafaur Ar-Rasyidin atau Khalifah pertama untuk menggantikan peran Rasulullah menyebarkan ajaran agama Islam. Kisah Abu Bakar As-Siddiq dari mulai kelahiran hingga wafatnya, banyak menjadi inspirasi bagi umat muslim. Dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq ada banyak teladan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq dan Al-Atiq. As-Siddiq artinya orang sangat jujur atau banyak membenarkan. Sedangkan Al-Atiq artinya selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Dari gelar yang diberikan dapat dilihat keluhuran sikap dari Abu Bakar As-Siddiq. Kisah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama yang namanya ada dalam Al-Quran. Kisah Abu Bakar As-Siddiq yang juga merupakan mertua Rasulullah merekam sejarah perkembangan Islam yang juga tercatat dalam beberapa surat Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terpilih menjadi Al-Khulafaur Ar-Rasyidin atau Khalifah pertama untuk menggantikan peran Rasulullah menyebarkan ajaran agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin, Utsman bin, Amir bin, Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi at-Taimi. Ia lahir dari keluarga kaya Bani Taim dalam suku Quraisy pada tahun 573 Masehi di Makkah. Nasab Abu Bakar bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada kakek ke-6, yaitu Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar diajak langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Dia adalah salah satu dari as-sabiqun al-awwalun atau golongan orang pertama yang mengikuti ajaran Islam. Abu Bakar kemudian menjadi sosok yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Dia juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad. Abu Bakar tidak hanya memeluk Islam, tetapi juga menjadi seorang pendakwah yang gigih. Dia berusaha meyakinkan banyak tokoh penting, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Abi Waqqas, dan banyak lainnya, untuk mengikuti Islam. Sayangnya, istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza tidak mau menerima Islam sebagai agamanya, sehingga Abu Bakar akhirnya menceraikannya. Namun, istrinya yang lain, Ruman, bersedia menjadi seorang muslimah. Abu Bakar diberikan gelar, As-Siddiq, karena kepercayaan dan keyakinannya yang selalu membenarkan dan mempercayai Nabi Muhammad SAW. Gelar ini diberikan oleh umat Islam sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan dan kejujurannya. Kedekatannya dan kesetiaannya kepada Muhammad sangat melekat pada diri Abu Bakar. Salah satu contohnya adalah saat ia mendampingi Muhammad dalam hijrah ke Madinah dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Muhammad dalam perjanjian Hudaibiyah. Meskipun saat itu banyak sahabat Nabi yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut karena dianggap tidak adil. Selain gelar As-Siddiq, Abu Bakar juga dijuluki dengan Al-Atiq. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai alasan di balik julukan ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa gelar Al-Atiq diberikan kepada Abu Bakar karena ia memiliki wajah yang tampan dan menawan. Meskipun ini adalah interpretasi yang lebih terfokus pada atribut fisik, namun tampaknya ada ulama seperti Laits bin Sa'ed, Ahmad bin Hambal, Ibnu Mu'in, dan lain-lain yang mendukung pandangan ini. Pendapat lain mengatakan bahwa gelar tersebut diberikan karena Abu Bakar selalu berada di barisan terdepan dalam melakukan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar selalu aktif dalam melakukan amal baik dan selalu menjadi contoh dalam berbuat kebaikan. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain. Ada juga penafsiran yang menghubungkan gelar Al-Atiq dengan garis keturunan Abu Bakar yang dianggap suci. Gelar ini mungkin diberikan karena garis keturunannya terhindar dari perbuatan zina atau cacat moral. Ini menggarisbawahi integritas moral dan keturunannya yang bersih. Versi lain dari penafsiran menyebutkan bahwa gelar Al-Atiq diberikan kepada Abu Bakar karena ia telah mendapatkan jaminan kebebasan dari siksa neraka. Ini bisa merujuk pada kebaikan dan keimanannya yang luar biasa sehingga ia dijamin oleh Allah untuk mendapatkan keselamatan dari siksa neraka. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam sholat selama Nabi sakit. Penunjukan ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kedekatan Abu Bakar dengan Nabi. Setelah Rasulullah SAW meninggal, terjadi musyawarah di kalangan pemuka kaum Ansyar, penduduk Madinah, dan Muhajirin, pengungsi dari Makkah, di Sakifah Bani Sa'idah di Madinah.
Musyawarah ini bertujuan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam atau khalifah setelah Nabi. Hasilnya, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama umat Islam pada tahun 632 M. Abu Bakar menerima gelar Khalifah Ar-Rasul, yang berarti pemimpin pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan peran pentingnya sebagai penerus tugas Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Selama masa kekhalifahan Abu Bakar, muncul banyak konspirasi dan nabi palsu. Salah satu konflik besar adalah Perang Yamamah, yang melibatkan pasukan Musailamah, seorang nabi palsu, melawan pasukan Muslim. Meskipun pertempuran ini berdampak tragis, akhirnya dimenangkan oleh kaum Muslimin. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Abu Bakar adalah pengumpulan mushaf Al-Quran. Hal ini terjadi setelah Umar bin Khattab menyarankan agar Al-Quran direkam dalam bentuk tulisan, karena saat itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran. Awalnya, Abu Bakar ragu karena Rasulullah tidak pernah membukukan Al-Quran. Namun, setelah dijelaskan oleh Umar, Abu Bakar setuju untuk memulainya dan pengumpulan mushaf Al-Quran tersebut dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Setelah pengumpulan mushaf Al-Quran selesai, mushaf tersebut diserahkan kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, mushaf Al-Quran itu kemudian disimpan oleh Hafsah binti Umar, yang juga merupakan istri Rasulullah. Pada usia 63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sakit yang dideritanya. Selama sakitnya yang berlangsung sekitar 15 hari sebelum wafat, Abu Bakar tidak dapat melakukan sholat berjamaah bersama sahabat-sahabatnya. Karena sebelumnya dia sering menjadi imam masjid, posisinya sebagai imam digantikan oleh Umar bin Khattab agar sholat berjamaah dapat tetap berlangsung. Jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma, binti Amisi sesuai dengan wasiatnya. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq menandai akhir dari kepemimpinannya sebagai khalifah pertama Islam, tetapi warisannya dalam menyebarkan dan mempertahankan agama Islam tetap abadi dalam sejarah umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khair.